Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak solih dan solihah, kita ketemu di video pembelajaran jujur dan adil. Jujur dan adil ini merupakan materi kelas 8 PAI semester 1. Udah siap belum belajarnya? Tapi sebelum kita mulai belajar, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajarnya diberikan berkah ya. Dan ada kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran ini. 2 diantaranya adalah memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil dan menyajikan cara menerapkan jujur dan adil. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke materi yuk. Buah semangka, buah mangga, belinya jauh di kota Cianjur. Jika kamu ingin masuk surga, maka jadilah orang yang jujur. Gambar pertama menunjukkan ada seorang siswa sedang mengerjakan tugas. Gambar yang kedua menunjukkan sebuah lapak dagangan yang di dalamnya terdapat timbangan. Nah, kaitannya dengan jujur, apa menurut pendapat anak-anak semuanya? Lalu, apa sih yang dimaksud dengan jujur? Jujur menurut KBBI adalah lurus hati, tidak berbohong. Sementara menurut istilah, jujur adalah berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Di manakah kita harus jujur? Tentunya di mana saja. Bisa di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan pelayanan yang baik, maka ia dapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah." Lalu apa ya pentingnya berbuat jujur? Tentu penting sekali ya anak solih dan solihah. Orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan ini mahal sekali harganya, tidak dapat dibeli dengan uang. Orang jujur akan menjalani hidup dengan penuh optimisme. Nah, ada pantun lagi nih anak-anak. Bekerja keras di usia muda, ketika tua menuai hasil. Salah satu ciri orang bertakwa, maka jadilah orang yang adil. Akhlak terpuji yang akan kita pelajari selanjutnya adalah sifat adil. Tapi sebelum masuk materi, yuk kita amati gambar berikut ini. Apa yang anak-anak lihat dari 2 gambar tersebut? Gambar pertama adalah seorang wasit, gambar kedua adalah seorang hakim. 2 gambar ini sangat identik dengan sikap adil. Lalu apa ya yang dimaksud dengan adil? Adil adalah menurut KBBI artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sementara menurut istilah, adil merupakan meletakkan segala urusan pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Orang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan kepada pertemanan, suku maupun bangsa. Rasulullah bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan orang yang terzolimi. Allah akan mengangkatnya di bawah naungan awan pada hari kiamat. Pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya, seraya berfirman, "Demi keagunganku, sungguh aku akan menolongmu, meski setelah beberapa saat." Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, jadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan berdakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 kita belajar bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah. Keadilan harus tetap dilakukan dan kita terima meskipun dilakukan oleh orang kafir. Usaha adil dan menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Lalu bagaimanakah contoh perilaku jujur dan adil yang bisa dilaksanakan anak-anak solih dan solihah? Untuk perilaku jujur bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di rumah contohnya melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua. Di sekolahan contohnya tidak menyontek saat ujian. Dan di masyarakat tidak suka mengarang cerita atau gosip dan sesuai perkataan dengan perbuatan. Nah, sementara itu contoh perilaku adil juga terbagi jadi 3. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di rumah contohnya adalah ketika orang tua memberikan hak yang berbeda pada setiap anak-anaknya. Di sekolah, menghormati dan menghargai ketua kelas, memperlakukan porsi masing-masing pengurus kelas, jadi tidak membeda-bedakan. Di masyarakat, tidak membeda-bedakan antar tetangga satu RT, tidak mengganggu dengan musik yang keras, dan menghargai setiap hak warganya. Nah, anak solih dan solihah, dalam mengamalkan akhlak terpuji ini tentunya kita akan mendapatkan hikmah. Di antaranya, untuk hikmah berperilaku jujur, yang pertama adalah sebagai jalan ke surga. Kemudian dapat dipercaya orang, menjadi tanda orang bertakwa, membimbing kepada kebaikan, membawa ketenangan hati, dan terhindar dari sifat munafik. Sementara itu, hikmah berperilaku adil diantaranya adalah menjadi pribadi yang beriman, menjadi pemimpin teladan, dipercaya masyarakat, menciptakan ketentraman, dan mempererat tali persaudaraan. Nah, setelah memahami materi jujur dan adil serta contoh menerapkannya, sekarang giliran kalian untuk mencari contoh perilaku jujur dan adil di lingkungan sekitar. Jangan lupa amalkan perilaku jujur dan adil karena merupakan akhlak yang terpuji. Materi jujur dan adil sekian dulu ya, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.